لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Ayat 101 ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan taklim malam hari ini, melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-101. Tolong dicari ayatnya. Kita awali dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Sama-sama. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Kalau misalnya nafasnya enggak cukup, bisa mengulang dari antaksuru minas shalah, ya boleh, tapi lebih sempurna kalau kita mengulang dari falaisa, ya. Misalnya antaksuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Coba dari situ, 1, 2. Usahakan dari falaisa, ya. Usahakan. Saya ulang lagi dari falaisa.
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Coba dulu, satu dulu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Saya ulang ya, saya ulang perhatikan. Saya ulang semuanya. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Silakan Ustaz Adun. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك السمر. في الأرض فليس jangan في الأرض kepanjangan ya Pak. في الأرض فليس فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
Barakallahu fiik Ustaz. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن Taqasuru aqqa ya, walaupun qalqalah surah tapi tetap kedengeran ya pantulannya, jangan kecilan itu tadi. Coba diulang. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا Masih belum, Pak? Qaqiqu baq taq. Coba diulang. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم Junahun nah itu hun berarti kan dhammatain ya Pak, hun ya, dhammatain bertemu hamzah, dibaca jelas, jangan didengungkan. Junahun langsung, jangan junahun masih ada dengungnya itu. Junahun kalau di situ dengung taqsuru. Coba diulang. Falaisa فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Barakallahu fiik Ustaz. وإذا ضربتم في Wa idza darab itu juga qalqalah Pak, mantul ya. Wa idza darabtum وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا barakallahu Ustaz. Darab darab fil ardi falaysa dhinya jangan aduwam mubina aduwam dengung in sebentar Pak, saya jelasin dulu Pak biar nggak salah lagi. Aduwan jadi aduwam ya, aduwan fathatain ya, tandanya dua baris di atas fathatain namanya, ketemu huruf apa? Mim. Nah ini namanya idgham bi gunnah. Nah, kita sudah sering dengar ya, tapi prakteknya harus benar. Aduwam ada dengung, aduwam mubina. Coba diulang Pak, monggo. Innal kafirin diulang. Innal
Iya. Ahduwam. Oke, barakallahu fiik Islam. Darabtum, darab, ba. Falaisa alaikum, beda dengan falaisa alaikum misalnya gitu ya, itu yang enggak tepat. Yang tepat begini, falaisa alaikum. Nah, oke. Oke. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kanu ka sama nu posisinya sama Pak, dua harokat mad tabi'i. Kanu innal kafirina kanu lakum. Innal Duh. Sebentar. Kanu. Jadi posisi sama, jangan kanu lakum, berarti nunya pendek ya. Jadi nunya sama dua harokat. Jadi begini. Kanu lakum, memang kadang-kadang enaknya pendek enaknya, tapi salah ya. Jangan ikutin enaknya, tapi yang benar ya. Enak tapi benar. Innal kafirina kanu lakum. Coba dulu. Innal Sebentar, saya contohkan dulu. Salah lagi nih. Innal kafirina kanu lakum, bukan kanu lakum. Beda kan Pak? Kanu lakum. Karena di situ ada wawu, itu wawu jamak namanya ya. Jadi kalau dibaca pendek malah salah berlipat-lipat itu ya. Kanu itu maksudnya nu, jadi kenapa nu? Karena ini menunjukkan orang banyak gitu ya. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir, kanu mereka itu, kan mereka kan banyak. Kalau Bapak baca pendek dari fatal. Innal kafirina kanu lakum. Nah, coba diulang. Sah. Subhanallah, mantap.
Sadaqallahul azim. Insyaallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Telah kita baca ya secara bergantian satu ayat, namun waktunya panjang karena kita ingin mendapatkan kualitas bacaan yang lebih ya. Mohon maaf tadi agak saya ketatin sedikit ya, mulai kita ketatin supaya nanti bisa berkualitas bacaannya. Memang harus sabar ya, kalau dibiarkan enggak diingatkan nanti ya akan terus berada dalam ketidaktepatan ya. Ya kita sedikit naikkan ya apanya grade-nya gitu ya. Sehingga tapi nanti jangan itu ya, jangan karena sering diingatkan terus nggak ngaji lagi lah, ini yang khawatirnya begitu. Justru ya mahasiswa yang baik ya. Kenapa? Dia makanya panjang. Iya, kalau mahasiswa yang pengen pinter itu biasa kalau nyari dosen itu agak killer dikit gitu. Kalau yang banyak toleransinya mah kualitasnya kurang jadi nantinya. Tapi salah satu metodologi saja, memang sebenarnya kesalahannya itu banyak. Cuman pesan dari kiai saya dulu kalau ngajar, terutama taklim, itu jangan semuanya disalahin, nanti pasti nggak ngaji lagi besok kalau. Jadi nggak ada yang bener gitu. Jadi pening ini kepala. Biarin dulu, yang salah-salah fatal aja diingetin gitu ya. Nanti dengan berjalannya waktu itu lama-lama lancar. Nah ini sudah terbukti di berbagai tempat. Jadi yang ngaji tetap nyaman karena nggak terlalu ditekan begitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu akhirnya bisa. Nah, ini yang kita harapkan. Karena nggak kuliah, kalau kuliah kan ada target. Ada harus ujian semester, ada nanti yang S2 ada tesis. Kalau ini kan nggak ada. Kalau dikasih ujian nanti malah kagak ngaji lagi nanti. Orang bapak kasih ujian, kagak ngaji lagi nanti ya. Iya, ini sudah saya secara apa ya? Secara tidak sengaja ya saya coba untuk neliti gitu ya. Neliti kok nggak sengaja ya. Saya teliti gitu ya di berbagai tempat ya. Yang betah itu seperti itu. Kalau ada target-target harus ini harus itu, malah nggak jalan ya. Kecuali anak santri harus ada target ya. Kalau santri masih ada target ya. Nah, kalau jamaah enggak ya, jalan aja gitu. Yang santri ada diketatin nanti kalau setoran ya. Kalau di sini agak sama. Oke. Tolong diperhatikan ya, ini ayat penting ya. Tapi nanti enggak saya jelaskan secara rinci ya, nanti di fikihnya dirincikan. Karena ini kan kita mengambil ibrohnya ya dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, ini dasarnya mengqosor salat. Jadi kita tahu dalilnya kan? Kalau kita baca ayat itu tahu dalilnya. Mana dalilnya bahwa salat itu bisa diqosor? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh para ahli fikih di kitab-kitab fikih itu, dan kita sudah sering mendengar ya untuk bagaimana praktek salat qosor dan jamak ya. Ya kita sekarang sudah tahu di dalam Al-Quran ada dalilnya, ada ayatnya. Di hadisnya juga banyak ya, riwayat hadis banyak, penjelasan para ulama-ulama fikih juga lengkap ya. Di kitab-kitab fikih pasti membahas tentang bab salat qosor dan jamak, pasti itu kitab fikih karena ini bagian dari syariat. Wa idza darabtun, dan apabila kamu bepergian fil ardi di atas bumi ya, ini bepergian, falaisa alaikum, maka tidaklah mengapa, enggak dosa maksudnya ya, junahun ya, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, kamu mengqosor salat. Yang boleh diqosor itu adalah salat yang 4 rakaat. Kalau 2 boleh diqosor enggak? Ya enggak lah, masa udah 2 diqosor lagi, tinggal berapa nanti? Kalau 3 boleh qosor enggak?
Enggak, yang dikosor itu cuman rubaiyah, sholat yang 4, yaitu sholat duhur, asar, isya, ya gitu ya. Ada namanya jamak qosor, ya ada namanya jamak takdim, jamak takhir. Jadi kalau di sini qosor saja, qosor itu artinya memendekkan. Nah di sini para ulama fikih itu ya ada berbagai pendapat, ya. Nah itu kalau sudah berbagai pendapat itu nanti banyak sekali pendapat-pendapat. Kita nanti ambil yang simpel aja ya, ambil yang simpel ya, ambil yang simpel supaya kita tidak nanti ada forum sendiri untuk dibahas ya secara rinci ya. Bahwa di sini menjelaskan tentang dibolehkannya mengqosor sholat ya, karena ada suatu alasan. Wa idza safartum lil ghazwi, ya tatkala kalian pergi ya melintasi bumi untuk peperangan, awit tijaroti di sini, atau perdagangan, awirihima atau yang lain. Fala itsma alaikum an taksuru minas shalah fatusallu ar-rubaiyah rakaatain. Ya, maka enggak mengapa bagi kalian untuk mengqosor salat, kemudian laksanakan salat, kalian laksanakan salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, itu maksudnya. Nah, di sini banyak pendapat ya. Nah, pendapat Imam Syafi'i bahwa syarat daripada dibolehkannya qosor ya itu bepergiannya harus yang tidak maksiat ya, perginya itu untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Kalau mau ngerampok misalnya boleh nggak? Mau maling misalnya terus mau maling di Surabaya misalnya iya, itu pendapat pertama ya, karena pendapat banyak ini, hati-hati ya, pendapat banyak ya, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa syaratnya mengqosor sholat itu tujuan perginya harus yang baik. Kalau dagang baik apa buruk? Baik lah. Dagang itu untuk mencari rezeki. Ya. Siapa yang tukang dagang di sini? Ada ini. Kita doakan menjadi pebisnis ya terkenal nanti ya. Sukses dunia akhirat, amin ya. Ya kita kan lagi ngaji nih, mudah-mudahan. Kita doakan saja. Karena berbisnis ini juga ada sanadnya. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat berbisnis ya. Nah, misalnya untuk apa, kepentingan mencari ilmu, bahkan haji, umroh itu kan yang baik ya. Kemudian masafatus safar ya, jarak yang ditempuh itu kurang lebih berapa? 86 kilometer ya. Jangan apa muter-muter di sini, yang penting hitungannya 80 km gitu, jangan, itu juga itu ngawur-ngawur nanti tukang taksi itu jadinya sapir terus, itu kan muter itu sehari juga lebih dari 100 km, bukan itu maksudnya. Ini memang kadang-kala pertanyaan itu aneh-aneh gitu ya. Maksudnya itu ya memang normal gitu loh ya. Misalnya sini kalau jarak tempuh 80 kilo itu kira-kira mana Pak? Sini Cikampek. Ada itu sini Cikampek? Ada ya? Atau Cirebon kali ya? Cirebon kejauhan ya? Udah 100 ya? Ya kira-kira itulah, Cikampek ke sana dikit lah. Iya, keluar Cikampek lah ya, 80 kilometer ya. Itu Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat ya nggak pakai kilo-kiloan, ya, pokoknya pergi aja. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena sekarang ini jarak misalnya 10 kilometer itu bisa ditempuh sampai berjam-jam karena macet gitu. Itu juga masalah lagi nih. Kalau di zaman dulu iya. Padahal gini ya, padahal tingkat masyakotnya, keberatannya itu pasti berat orang dulu kan dibandingkan sekarang. Sekarang semacet-macetnya banyak masjid di jalan-jalan dan kendaraannya juga lebih nyaman, harusnya kan begitu. Jangan dikiaskan, tapi kias fasid itu. kias ma'al farik ya jadinya.
Ya, jadi jangan dipaksa-paksakan begitu, pokoknya diikuti aja aturannya. Nah, ada juga pendapat ya, termasuk Imam Abu Hanifah ya, kemudian Ats-Tsauri juga mengatakan bahwa melihat dohirnya ayat ini nggak pakai syarat entah maksiat entah yang penting pergi aja. Masuk pergi yang pengen nyolong juga, kalau dia ahli sholat juga tetap masih boleh ngosor gitu. Ini pendapat. Ya. Nah, kalau nyolongnya dia butuh misalnya, nggak ada yang lain kecuali harus nyolong dia misalnya. Tapi ini nggak mayoritas ya. Yang mayoritas diikuti adalah pendapat tadi kan, bahwa syarat perginya harus yang untuk kebaikan, paling tidak mubah lah, perkara yang dibolehkan. Ini fikih nanti urusannya. Kalau udah urusan fikih itu muter-muter nanti, bulat-bulat nggak karu-karuan ya. Cuman kita yang simpel aja. Ya, itu urusannya alim ulama ya. Ya, alim ulama. Tapi kita mencari dalil, mencari pendapat yang lebih sahih ya, lebih baik lah tentu saja ya. Lebih diikuti banyak ya, mayoritas atau mu'tabar. Ya. Ya, jadi apa namanya? Jaraknya tadi berapa? 86 kilometer ya. Kemudian bepergiannya bukan untuk kemaksiatan. Nah, di sini in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Ini juga ada persoalan lagi di sini nanti. Ada berbagai tinjauan dari ayat ini. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kamu boleh mengkonsor sholat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya, mafhum mukhalafahnya, jika enggak takut diserang berarti usah kosor gitu, berarti gitu kan. Nah, ini di sini nih kita perlu ngaji. Kalau dohirnya ayat ini berarti kalau nggak takut nggak kosor kan, in syartiyah nih ya. Makanya di sini alim ulama sudah menjelaskan ya. Kita nggak usah khawatir ya, banyak ulama yang menjelaskan, kita ikuti saja para ulama. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. In khasyitum ayyana lukum makruhun min a'daikum ya. Jadi jika kalian takut ya, sesuatu yang enggak kau senangi yang akan menimpa kamu dari musuh-musuhmu orang kafir. Nah, di sini wa dzikrul khaufi laisa lisyarti, ternyata penyebutan lafaz khauf atau khiftum di sini bukan untuk syarat. Bukan syarat ternyata di sini. Padahal in itu biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu syartiyah, in syartiyah. Jika kamu begini maka kamu akan begini, begitu. Tapi di sini bukan in syartiyah. Nanti agak ada natijahnya, ada dalil yang mendukung banyak ya, baik hadis maupun ayat yang lain. Wa innama huwa li bayanil waqi'i haitsu kanat asfaruhum la takhlu min khaufil aduwi li kathratil musyrikina wa yu'ayyiduhu haditsu Ya'la bin Umayyah. Ya, jadi penyebutan khiftum ya, jika kalian khawatir itu bukan syarat. Ya, akan tetapi ayat ini hanya menjelaskan atau menggambarkan kebiasaan pada saat itu. Bahkan tatkala turun ayat ini ya, bahwa ya kebiasaan yang terjadi karena bepergian mereka selalu diliputi oleh rasa ketakutan. Jadi hampir di setiap bepergian pada saat turunnya ayat ini ya, karena fase pertama Islam itu kan selalu banyak peperangan. Ya, jadi ini bukan syarat berarti. Ya, kalau begitu berarti nggak harus takut sama orang kafir. Ya, pokoknya mutlaknya kalau kita bepergian dimanapun asal untuk kebaikan maka boleh mengkosor. Ini kalau nggak ngaji nggak bisa Pak, harus ngaji, harus paham. Kalau antum misalnya baca apa adanya terjemah dari Depak itu antum nggak ngaji, jelas nggak paham itu, nggak akan paham. Maka perlu dituntun, gitu. Jadi tak ulangi lagi, wa innama huwa li bayanil waqi'. Ayat ini hanya menjelaskan atau menggambarkan keadaan atau kebiasaan yang terjadi dalam setiap bepergian kaum muslimin pada saat itu pasti diliputi oleh rasa ketakutan. Itu
Ya, jadi ketakutan. Karena apa? Min khaufil aduwi wa likathratil musyrikina. Karena banyaknya orang-orang musyrik yang selalu memusuhi Nabi dan para sahabat pada saat itu. Nah, ini juga dikuatkan oleh hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Ya'la bin Umayyah. Hadis ini terkenal sekali. Ya, Ya'la bin Umayyah qala ya. Dia bertanya ya, qultu li Umar bin Al-Khattab ya, aku tanya kepada Umar bin Khattab menyampaikan hal ini, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan in khiftum ya waqad amanan nas ya waqad aminan nas, yang aman itu amina apa amanah? Amina ya'manu, amina ya, padahal manusia sudah aman. Nah sekarang ya, jadi waktu Ya'la bin Umayyah itu bertanya kepada Umar menyampaikan hal ini, wahai Umar, sekarang ini kan sudah aman, kok ada ayat berbunyi in khiftum. Nah, begitu ya, karena udah aman lah. Bagaimana ini dengan, apakah juga masih berlaku istilahnya ya? Faqala, kemudian mengatakan Umar, ajibtu mimma ajibta minhu, aku juga heran sebenarnya seperti yang kau rasakan juga, kok masih ada ayat ini gitu loh ya. Nah, kemudian fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka kemudian aku menyampaikan pertanyaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala, Rasulullah benar menjelaskan, shadaqatan tasaddaqallah biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Nah, begitu. Jadi Rasulullah menjelaskan shadaqatun ya, bukan sedekatan ya. Shadaqatun itulah sedekah. Hiya shadaqatun. Jadi itu adalah sedekah tasaddaqallahu biha yang diberikan oleh Allah alaikum kepada kalian. Maka faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Ya, maksudnya keringanan untuk mengqashar salat itu tidak berlaku hanya di saat perang saja. Paham di sini? Nah, gitu. Jadi yang penting bepergian, kan begitu. Inilah hebatnya syariat itu ya. Jadi selalu memudahkan, ya. Jadi akhirnya apa? Diperbolehkan mengqashar salat walaupun bepergiannya bukan untuk perang. Makanya tadi safartum lil ghazwi awit tijara au ghairihima. Nah, yang penting syaratnya itu adalah masafatus safarnya sudah, jarak tempuhnya sudah berapa tadi? 86 km. Kemudian yang kedua, tujuannya bukan untuk maksiat. Gampang kan? Gampang nggak? Apa masih bingung? Ya itu aja, gampangannya begitu. Nah nanti baca kitabnya itu banyak versi, banyak pendapat. Kita nyari yang mudah dipahami ya. Karena pendapat itu saya ulang lagi. Jadi kemudian disampaikan kepada Rasulullah masalah ini. Ya. Nah kalau zaman dulu kalau ada persoalan kan enak ya, karena Rasulullah masih hidup, langsung sumbernya. Lah kita sekarang tanya siapa? Ya tanya ulama, tanya Pak Jokowi. Fasalu ahla dzikri ya. Jadi jangan tanya sembarangan ya. Tanyalah sesuatu kepada ahlinya gitu ya. Tanya sama alim ulama ya, ya. Iya. Kita baca kitabnya ya. Kitab pun juga fikih yang mu'tabar, yang diakui ya, kitabnya itu. Ulamanya diakui. Gitu ya. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ya, itu adalah sedekah. Ya, itu adalah sedekah. Jadi betapa kritisnya juga para sahabat itu kan. Artinya enggak langsung menerima apa kita. Rasulullah juga memberikan ruang kepada para sahabat untuk berpikir kan, gitu loh. Artinya enggak terus langsung diponis begini enggak. Ya, Rasulullah jelaskan gitu. Ini juga bagian dari apa? Metodologi penyampaian. Jadi
audien atau mad'u ini juga berhak ya untuk bertanya, untuk menyampaikan ya kegundahannya. Dan itu Rasulullah seringkali mendapatkan pertanyaan dari para sahabat, tidak langsung ada itu langsung terima enggak. Ya, tentu saja dengan cara akhlak yang mulia. Ya, bahkan kadangkala Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang sesuatu. Apakah sahabat langsung sok bisa menjawab? Enggak. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, jadi para sahabat itu mengembalikan Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Nah, itu karena akhlak ya, akhlak seorang murid kepada guru. Ya, walaupun kadang-kadang dia sudah tahu, ya, tapi karena jaga akhlak maka dikembalikan ke gurunya. Tapi seorang guru juga nggak boleh terus menang sendiri gitu, dari kebenaran itu hanya di pihak dia, enggak juga ya. Murid atau thalib juga berhak untuk diberikan ruang untuk berkreasi, bertanya dan lain sebagainya. Itu cara ya. Nah, ini kita juga bisa mengambil ibrah dari sini. Ya, saya ulang lagi supaya nggak salah paham ya. Kemudian Rasul sampaikan itulah adalah sedekah yang diberikan oleh Allah ya kepada kalian semuanya, maka terima sedekah itu. Jadi akhirnya apa? Bahwa ada keringanan ketika kita dalam safar itu boleh mengqashar sholat, bahkan boleh menjamak ya antara duhur sama asar dikumpulin di waktu duhur, atau dijamak takhir dikumpulin di waktu asar misalnya. Tapi sekali lagi yang boleh diqashar hanya sholat yang berapa rakaat tadi? 4 rakaat ya. Kalau jamak juga duhur asar misalnya maghrib isya. Kalau subuh nggak boleh dijamak sama siapa subuh. Dijamak di ropel gitu, nggak boleh. Subuh itu ya orang sudah sampai ke tempat, sudah istirahat. Ya, iya, masya Allah ya, enak sekali. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh bagimu yang nyata. Innal kafirina a'da'un lakum mudahhiruna lil adawah. Wala yamna'uhum fursad asghalakum bimunajatillah aw yaqtulukum. Jadi ada kaitannya dengan peperangan tadi. Tapi maksud dari ayat ini bukan hanya diberikan keringanan itu pada saat berperang saja, tapi secara umum bepergian ya, safar istilahnya ya, dalam safar, dalam bepergian. Yang mana pada kenyataannya kita ini kan nggak bisa lepas dari yang namanya safar. Setiap orang juga mengalami safar itu, safar yang agak jauh, entah pulang kampung, entah karena hubungan bisnis dan lain sebagainya. Ya, maka diatur ya aturan ini dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis, kemudian diperjelas oleh para ulama-ulama fikih. Alhamdulillah. Jadi kita itu kalau melakukan sesuatu berdasarkan apa? Ilmu, ada ilmunya. Oh, ternyata ada dalam Al-Quran ayatnya tentang qashar. Setidaknya kita tahu lah ada ayatnya. Ada yang nggak sembarangan, nggak hanya ikut-ikutan. Oh, tahu ternyata ada tentang qashar di dalam ayat Al-Quran. Itulah ilmu. Ya, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan maksud dan tujuan ayat ini. Ya, hanya Allah yang paling tahu dan paling tepat dalam pengertian ayat ini. Jika ada yang salah, mudah-mudahan Allah maafkan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.